Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Tommy Kurniawan dan saya Vira Aulia, dan saya Wahyu Fahrudin, dan saya Saskia Elhawa Elianot dari kelas TI 24 C2 sikan tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia, tanggung jawab konstitusional dalam konteks kekinian. Di tengah derasnya arus globalisasi era digital dan meningkatnya kesadaran publik, kita sebagai warga negara dituntut untuk lebih sadar akan hak yang kita miliki dan bertanggung jawab terhadap kewajiban kita. Tapi seringkali kita hanya menuntut hak, tapi lupa menjalankan kewajiban atau sebaiknya memikul kewajiban tanpa tahu hak kita dianggar. Maka dari itu, diskusi ini bertujuan bukan hanya membahas teori, menginspirasi hak dan kewajiban. Setiap warga negara dalam kehidupan nyata, kita akan berbicara mulai dari dasar hukum sehingga pada kasus nyata, lalu diakhiri dengan solusi dan refleksi sebagai mahasiswa. Sebagai generasi muda dan bagian intelektual bangsa, mari kita mulai pembahasan ini dengan serius namun santai. Bisa bantu jelaskan dasar hukumnya? Baik, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang teori hak dan kewajiban. Dalam ilmu kewarganegaraan, hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan dan layak kita terima sebagai warga negara. Sedangkan kewajiban adalah suatu tanggung jawab moral dan hukum yang harus kita lakukan dalam kepentingan bersama. Menurut filsuf sosial seperti John Locke, mengemukakan bahwa kontak sosial antara warga negara dan negara tidak akan berjalan tanpa keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam konteks Indonesia, hubungan timbal balik ini ditegaskan dalam Pancasila, terutama sila kelima yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana keadilan hanya bisa terjadi jika semua warga tahu haknya dan menjalankan kewajibannya. Kita tidak bisa bicara hak dan kewajiban tanpa merujuk pada konstitusi hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya secara eksplisit dijelaskan berbagai hak dan kewajiban warga negara yang bersifat universal, konstitusional, dan mengikat. Ada beberapa pasal penting yang mengenai hak dan kewajiban. 1. Ada pasal 27 ayat 1 yang bunyinya segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dan yang kedua ada pasal 28A sampai 28J bunyinya rangkaian pasal hak asasi manusia seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, dan hak atas rasa aman serta perlindungan hukum. Yang ketiga ada pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir ada pasal 31 bunyinya menjamin hak dan kewajiban dalam bidang pendidikan. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh Wahyu. Baik, terima kasih Mbak Vira. Nah, kalau kita bicara soal pelaksanaan di dalam lapangan, tidak selalu berjalan ideal. Saya ambil 3 contoh kasus nyata yang cukup sering terjadi dan diberitakan. Yang pertama itu ada pelanggaran hak pendidikan di daerah 3T. Di berbagai wilayah 3T seperti Papua, NTT, dan juga pedalaman Kalimantan, masih banyak anak-anak yang tidak bisa mengakses pendidikan. Misalnya di Intan Jaya, Papua itu berdasarkan data dari Komnas HAM, di Intan Jaya, Papua itu berdasarkan data dari Komnas HAM
dan Kementerian Pendidikan, ratusan siswa tidak bisa sekolah karena gedung rusak dan guru tidak hadir akibat konflik yang bersenjata atau KKB. Ini jelas melanggar pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas pendidikan. Negara wajib hadir dan menjamin pendidikan yang layak bagi semua warga negara. Yang kedua itu kasus kewajiban menjaga lingkungan. Banjir akibat sampah ataupun kasus kedua adalah banjir di kota-kota besar seperti Jakarta dan juga Bandung, yang sebagian besar disebabkan oleh penyumbatan saluran air oleh sampah rumah tangga. Nah, dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menyebutkan bahwa lebih dari 40% penyumbatan saluran itu berasal dari sampah domestik yang dibuang sembarangan. Ini menunjukkan pelanggaran terhadap kewajiban warga untuk menjaga lingkungan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jika kita tidak sadar akan kewajiban ini, maka dampaknya dirasakan semua orang-orang, baik yang buang sampah maupun tidak. Nah, terus ada lagi kasus yang ketiga, yaitu pelanggaran hak atas perlindungan hukum. Misalnya kasus buruh migran. Contoh ketiga adalah kasus pelanggaran hak buruh migran Indonesia di luar negeri, terutama di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Banyak dari mereka bekerja tanpa kontrak resmi, terus kemudian mengalami kekerasan, tidak digaji, bahkan sulit mendapatkan bantuan hukum. Berdasarkan data BP2MI tahun 2023, ribuan kasus pengaduan TKI bermasalah ini masih terus terjadi. Padahal pasal 28D ayat 1 itu Undang-Undang 1945 menjamin hak setiap orang atas perlindungan hukum yang adil dan kepastian hukum. Dalam kasus ini, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya di luar negeri, dan masyarakat juga perlu sadar akan prosedur resmi agar tidak menjadi korban perdagangan orang. Jadi dari ketiga contoh ini kita bisa melihat bahwa pelanggaran hak maupun pengabaian kewajiban bisa berdampak besar, dan ironisnya yang dirugikan bukan hanya individu tapi masyarakat luas. Selanjutnya akan dibahas saran dan solusi dari Saskia. Terima kasih untuk Mas Wahyu. 3 kasus tadi menggambarkan bahwa hak dan kewajiban bukan sekedar teori dalam undang-undang dasar, tapi punya dampak nyata pada kehidupan masyarakat. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting, bukan hanya sebagai akademis, tapi juga sebagai agen perubahan spesial. Nah, berikut adalah beberapa solusi dan peran konkret mahasiswa. Solusi pertama ada pendidikan dan literasi sosial. Kita bisa ikut serta dalam mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya memahami hak dan kewajiban. Misalnya lewat seminar kampus, webinar, konten edukatif di media sosial, atau pelatihan hukum masyarakat. Solusi kedua ada advokatif dan pengawasan sosial. Kita juga bisa ikut dalam aksi advokasi seperti menjadi relawan literasi, ikut forum kebijakan publik, atau membantu menyuarakan aspirasi masyarakat melalui tulisan, opini, blog, dan forum terbuka. Mahasiswa punya kapasitas analisis dan itu bisa digunakan untuk mengkritisi kebijakan yang tidak pro rakyat atau tidak berpihak pada hak-hak warga negara. Solusi ketiga ada teladan pribadi dan kolektif. Selain itu, kita juga perlu memberi teladan sederhana, membuang sampah pada tempatnya, menjadi pelajar yang aktif, mengikuti aluran hukum bahkan saat berkendara, karena membangun budaya hukum dan sadar kewajiban dimulai. Selanjutnya, jadi mahasiswa bukan hanya menuntut hak tapi juga menjalankan kewajiban sebagai bagian dari solusi bangsa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, baik teman-teman, diskusi ini bukan hanya sekedar akademis, tapi panggilan untuk kita bertindak. Hak dan kewajiban bukanlah suatu hal yang dapat dipisahkan.
Keseimbangan keduanya adalah fondasi keadilan. Ketika hak diabaikan, rakyat menderita. Ketika kewajiban dilanggar, negara bisa goyah. Sebagai mahasiswa, kita ambil bagian aktif, berpikir kritis, bertindak etis, dan berkontribusi nyata. Indonesia yang hebat dimulai dari warga negaranya. Warga negara yang hebat dimulai dari kita. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.